video, I will presentation material on introduction to business communication business presentation. Before we come to the presentation, let me introduce myself. My name is Asiwananda Fadila with NPM number 234111031. Okay, let me to the video presentation and enjoy for watching. Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait materi presentasi bisnis. Nah, di sini presentasi bisnis ini merupakan salah satu kemampuan komunikasi yang sangat penting dalam dunia kerja maupun dunia usaha. Nah, melalui presentasi ini, seseorang itu dapat menyampaikan ide, informasi, strategi, maupun rencana bisnisnya kepada audiens secara jelas dan meyakinkan. Nah, pada materi ini kita akan membahas beberapa hal utama yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada tujuan dari presentasi tersebut. Dan yang kedua ada persiapan dalam presentasi bisnis. Dan yang ketiga ada alat atau media yang digunakan dalam presentasi bisnis. Dan yang keempat ada analisis audiens. Dan yang kelima ada analisis bahasa tubuh atau body language. Dan yang keenam ada cara meningkatkan rasa percaya diri saat berpresentasi. Oke, kita bakal bahas semua itu di dalam satu video ini. Jadi jangan lupa ditonton dan like, comment, and subscribe. Teman-teman, di sini kita bakal mulai di bagian pertama, yaitu tujuan presentasi bisnis. Nah, secara umum presentasi bisnis ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu adalah memberikan informasi kepada audiens melalui presentasi. Nah, seseorang pembicara dapat menyampaikan informasi terkait produk, strategi perusahaan, laporan kerja, maupun ide bisnis kepada para pendengarnya. Nah, dan yang kedua ini ada menghibur audiens. Presentasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membuat audiens merasa tertarik dan tidak bosan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyampaian yang menarik, penggunaan contoh yang relevan, atau sedikit humor yang sesuai dengan konteksnya. Nah, lanjut di tahap yang ketiga, ini adalah menyentuh emosi audiens. Nah, dalam beberapa situasi, presentasi ini bisa bertujuan untuk membangun empati, membangun kepercayaan atau ketertarikan audiens atau terhadap apa yang disampaikan. Nah, tujuan yang keempat adalah memotivasi audiens untuk bertindak. Misalnya, dalam presentasi bisnis, seseorang ingin membuat audiens membeli produk. Nah, mereka bisa melakukan apa tuh supaya strategi tersebut tercapai. Nah, terus lanjut untuk bisa juga untuk menyetujui suatu proyek atau mendukung suatu rencana bisnisnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persiapan presentasi bisnis. Nah, keberhasilan presentasi ini sangat dipengaruhi oleh persiapan yang baik. Tanpa persiapan yang matang, pesan yang disampaikan bisa menjadi kurang baik atau kurang jelas, bahkan tidak dipahami oleh audiensnya sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama itu adalah penguasaan materi. Nah, seorang pembicara atau seorang pemateri ini harus bisa memahami dengan baik topik yang akan disampaikan. Lalu, dengan memahami materi tersebut secara mendalam, pembicara akan lebih percaya diri dan mampu menjelaskan dengan jelas kepada audiensnya. Nah, yang kedua adalah menguasai alat presentasi. Nah, selain bisa menguasai materi, kita juga harus menguasai alat presentasi. Kenapa? Karena pembicara harus mengetahui cara menggunakan alat seperti slide, proyektor, atau media lainnya agar presentasi itu berjalan dengan lancar. Yang ketiga ini adalah menganalisis audiens. Nah, di setiap audiens memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, penting banget bagi pembicara untuk mengetahui siapa sih yang akan mendengarkan presentasi tersebut. Jadi dia kayak bisa menyesuaikan dengan usia, cara bicaranya, terus cara pembawaannya. Dan yang keempat adalah menganalisis lokasi presentasi. Kenapa sih penting kita harus menganalisis lokasi presentasi ini? Karena pembicara perlu mengetahui lokasi dan kondisi tempat presentasi tersebut, seperti ukuran ruangan, fasilitas yang tersedia, serta suasana lingkungan. Hal ini tuh membantu banget dalam menyesuaikan cara penyampaian materinya.
Masuk yang ketiga ini, kita akan membahas terkait alat atau media yang digunakan dalam presentasi. Nah, seiring perkembangannya teknologi, alat presentasi juga semakin beragam atau semakin canggih. Namun, yang paling penting bukan hanya alatnya, tetapi kemampuan bicara dalam memanfaatkan alat tersebut secara efektif. Nah, beberapa alat yang sering digunakan saat berpresentasi antara lain yang pertama adalah chalkboard atau papan tulis. Alat ini biasanya digunakan untuk menjelaskan konsep secara langsung dengan menuliskan poin-poin pentingnya. Nah, yang kedua ada flip chart. Flip chart ini merupakan kumpulan lembaran kertas besar yang digunakan untuk menulis atau menggambar penjelasan selama presentasi berlangsung. Dan yang ketiga ini ada slide presentasi. Nah, di slide presentasi ini kita bisa membuatnya melalui Canva, PPT, Microsoft Word. Jadi kita bisa menggunakan PowerPoint ini sangat membantu karena dalam menampilkan poin-poin penting kita bisa menampilkan gambar, grafik maupun data yang ada di dalam PPT tersebut. Dan yang keempat adalah electronic whiteboard. Tapi ini jarang sih digunakan karena beberapa tempat tidak menyediakan. Jadi biasanya ini digunakan di kantor-kantoran, mungkin di kampus-kampus lain juga ada. Nah, di sini papan tulis digital ini memungkinkan pembicara menulis atau menampilkan materi secara elektronik. Dan yang kelima ini sebenarnya sering banget digunakan, yaitu LCD panel atau proyektor yang digunakan untuk menampilkan slide kepada audiens. Nah, itu tadi adalah alat-alat untuk persiapan presentasi. Nah, selanjutnya setelah kita memahami alat presentasi tadi, kita akan masuk ke bagian yang nggak berat sih sebenarnya. Ini tuh karena kita harus menganalisis audiensnya. Jadi, agar presentasi ini berjalan tetap efektif, seorang pembicara harus memahami nih siapa audiens yang akan mendengarkan. Terus kesalahan dalam memahami audiens dapat membuat presentasi menjadi kurang relevan atau tidak menarik. Nah, ada beberapa pertanyaan dasar atau pertanyaan dasar yang perlu dijawab saat menganalisis audiens. Yang pertama itu, siapa sih audiensnya? Jadi pembicara itu harus dan perlu mengetahui usia, latar belakang, pendidikan, pekerjaan, serta posisi audiens. Jadi nggak sembarang presentasi kita harus bagaimana gitu kan. Kita harus menyampaikan, oh ini sesuai dengan, misalkan kita mau presentasi dengan teman-teman kita, bagaimana cara penyampaiannya. Terus beda lagi kalau kita presentasi dengan dosen atau guru kita, bagaimana menetapkan bahasa dan cara untuk penyampaian yang tepatnya. Nah, yang kedua adalah apa yang diinginkan audiens. Jadi setiap audiens ini memiliki harapan tertentu dari presentasi tersebut. Nah, dengan memahami harapan tersebut, pembicara dapat menyesuaikan materi agar lebih menarik dan bermanfaat. Nah, kita tuh harus tahu gimana ya caranya biar audiens kita ini tertarik dengan apa yang kita sedang presentasikan. Jadi bagaimana caranya, terus kayak harus ada apa? Ada game kah? Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik kah? Jadi kita bisa terapkan itu. Nah, yang ketiga, di mana presentasi ini dilakukan. Misalkan nih, apakah presentasi ini bakalan dilakukan di kota atau di daerah. Nah, biasanya itu kan presentasi ini dilakukan di ruangan ya. Jadi kita bisa pilih ada ruangan yang ber-AC atau tidak. Nah, itu tuh bisa kita sesuaikan gitu. Misalkan kalau di ruangan yang ber-AC kita harus, kalau di ruangan ber-AC audiensnya tidak panas. Tapi kalau misalkan di ruangan yang tertutup dan tidak ber-AC, kita harus memaksimalkan waktu agar audiens itu tidak mengeluh akan kepanasan gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan itu. Jadi, dan perlu juga kita ketahui presentasi ini kita bisa melihat waktu. Jadi sebelum makan siang atau setelah makan siang itu kita bisa lakukan presentasi. Jadi kita lihat di jam-jam lapar supaya para audiens itu mendengar dengan baik nantinya. Dan yang keempat, presentasi ini dilakukan di waktu yang juga mempengaruhi perhatian audiens. Biasanya nih, presentasi ini bisa dilakukan di waktu pagi hari. Adalah waktu yang baik untuk melakukan presentasi karena kondisi audiens ini masih segar dan bisa fokus. Nah, kalau tadi kan kita membahas analisis audiensnya. Nah, sekarang kita harus membahas analisis bahasa tubuh atau body language. Nah, bahasa tubuh ini tuh
merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat penting dalam presentasi. Gerakan tubuh yang tepat dapat membantu memperkuat pesan yang disampaikan. Nah, beberapa bentuk bahasa tubuh yang sering digunakan dalam presentasi, yang pertama adalah ekspresi wajah. Kenapa ekspresi wajah? Jadi kalau misalkan kita berekspresi nih, kita menunjukkan emosi dan membantu audiens itu bisa paham apa yang kita sampaikan. Kayak kita berekspresi, jadi gini loh teman-teman, jadi begini loh audiens sekalian gitu kan. Terus kayak ada nggak yang mau bertanya gitu kan. Jadi kita tuh bisa mengekspresikan ekspresi kita kepada audiens, jadi audiens tuh tetap yakin gitu. Terus kita bakal tetap didengarkan, diperhatikan, dimengerti gitu apa yang kita yang akan kita bicarakan gitu. Nah, yang kedua adalah senyuman. Kenapa nih senyuman? Karena senyuman ini dapat menciptakan suasana yang lebih ramah dan membuat audiens itu merasa nyaman. Jadi kalau misalkan kita presentasi tapi kitanya cemberut, audiens kita bakalan kayak apaan sih gitu kan. Mungkin ya, karena kita harus senyum. Karena presentasi yang baik adalah dengan senyuman dulu. Yang penting senyum aja dulu, itu pasti bakal baik. Dan yang ketiga adalah kontak mata, eye contact. Nah, eye contact ini menunjukkan kepercayaan diri kita dan dapat membantu hubungan dengan audiens. Jadi kalau misalkan kita berpresentasi, tatap muka orangnya, senyum ke orangnya, jangan kita presentasinya di sana tapi kita lihatnya di sana, kan siapa yang mau ngeliat gitu. Terus yang keempat adalah gerakan tangan. Kenapa nih gerakan tangan? Saya nih bergerak terus tangan saya karena saya mempresentasikan kan gitu. Jadi keempat itu adalah gerakan tangan. Nah, gerakan tangan ini dapat membantu menekankan poin-poin penting dalam presentasi kita. Nah, yang kelima adalah gerakan bahu kepala. Terus itu menunjukkan respon terhadap audiens kita. Nah, dan yang terakhir adalah cara berdiri. Posisi yang tegak menunjukkan rasa percaya diri dan profesionalisme. Baik, kita masuk ke bagian terakhir yang akan kita bahas, yakni adalah cara meningkatkan rasa percaya diri di saat presentasi. Nah, banyak banget atau sering kita lihat seseorang tuh merasa gugup saat berpresentasi atau ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, hal ini tuh sebenarnya merupakan hal yang paling wajar, hal yang wajar banget, karena beberapa tanda kurang percaya diri, antara lain tangan gemetar, bicara terputus-putus, atau mulut terasa kering. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa hal tips yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah ketika diperkenalkan sebagai pembicara, tersenyumlah dan lihat audiensnya, jangan menunduk karena malu. Nah, tunjukin nih rasa percaya diri kita terhadap audiens. Dan yang kedua adalah mulailah presentasi secara perlahan dengan posisi tubuh tegap dan kepala terangkat. Nah, itu tuh bisa menimbulkan rasa percaya diri kita terhadap audiens. Dan yang ketiga adalah buka presentasi dengan kalimat jelas dan serius. Nah, sehingga audiens itu langsung fokus dengan pada apa yang akan kita pembicara. Contohnya tuh kayak, hello everyone, how are you all today? Okay, good. Okay, I will presentation about blah 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 blah. Okay, let's come to the next presentation. Let me show you and enjoy, kayak gitu. Jadi kita bisa mempresentasikan apa yang akan kita presentasikan kepada audiens kita. Terus ada yang keempat, sadari bahwa pembicara biasanya lebih memahami materi dibandingkan dengan audiens, sehingga tidak perlu merasa terlalu khawatir. Jadi kita tuh harus tahu nih apa yang bakalan kita sampaikan ke teman-teman kita, materi apa yang bakalan kita sampaikan, kita harus pelajarin dulu. Jadi karena kan audiens kita ini nggak tahu apa yang kita mau sampaikan, atau nggak tahu juga nih tentang apa ini. Jadi kita harus lebih paham. Jadi kita bisa menjelaskan kepada audiens kita apa sih yang kita presentasiin gitu. Dan yang kelima itu adalah gunakan pakaian yang rapih dan profesional, karena berpenampilan juga itu sangat mempengaruhi rasa percaya diri kita terhadap segala hal. Nah, kita harus berpakaian rapih supaya kita tuh bisa pede gitu di depan audiens kita. Dan jangan lupa untuk tersenyum, karena untuk senyuman kita dapat membantu menciptakan suasana yang lebih positif. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulannya,
dapat kita pahami dan dapat kita mengerti bahwa presentasi bisnis ini merupakan bagian yang penting dalam aktivitas bisnis. Kenapa? Karena bertujuan untuk menyampaikan informasi, menarik perhatian audiens, serta menyentuh emosi dan memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, tadi adalah beberapa tips supaya presentasi ini berhasil. Nah, seorang pembicara ini harus mempersiapkan materi dengan baik, memahami audiens, menggunakan alat presentasi yang tepat, serta menunjukkan bahasa tubuh yang positif dan percaya diri. Dengan persiapan yang matang dan latihan yang cukup, setiap orang dapat menjadi pembicara yang efektif dalam presentasi bisnisnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Thank you for watching and thank you for attention to my video YouTube channel. Ayu Ting Ting is Eating. Thank you for everything. See you.